Hingga bisa jadi ini adalah dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Haikal Hasan. Repot nggak kamu, San? Coba kamu bagaimana untuk membuktikan bahwa mimpimu benar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada. Haikal Hasan akhirnya dipanggil oleh Bareskrim Mabes Polri untuk mempertanggungjawabkan atas apa yang dia ucapkan terkait dengan mimpinya bertemu Rasulullah SAW di atas kasus yang sangat berbahaya, di atas kasus penyerangan terhadap aparat kepolisian oleh para laskar FPI. Dan ini tentu saja memang bukan hal sepele, karena framing ungkapan yang disampaikan oleh Haikal Hasan dengan mencatut mimpi Rasulullah, dengan mencatut langsung nama Rasulullah SAW, ini secara tidak langsung adalah sebuah upaya framing dan justifikasi bahwa apa yang dilakukan oleh para laskar FPI adalah sebuah kebenaran. Dan ini sudah masuk dalam kategori pencatutan simbol agama. Bisa jadi ini adalah dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Haikal Hasan. Oleh karena itulah kemudian ia dilaporkan ke polisi untuk dimintai pertanggungjawabannya. Tapi sayang sekali hari ini, hari Senin tanggal 21 Desember 2020 yang sedianya merupakan penjadwalan atas dipanggilnya dia ke polisi, tetapi dia tidak datang menghadiri undangan polisi itu. Lalu, apa alasannya? Apakah dia takut? Apakah dia minder? Ataukah karena ada acara dan lain sebagainya? Wallahu alam. Yang jelas dia tidak menghadiri undangan polisi hari ini. Nah, saya baca aja nih beritanya ya, biar lebih oke. Saya ambil dari detik.com, banyak yang sudah menurunkan. Saya ambil dari Detik. Polda Metro Jaya hari ini mengundang Sekjen Habib Rizik Syihab Center dalam kurung HRS Haikal Hasan untuk mengklarifikasi terkait laporan soal mimpi bertemu Rasulullah SAW. Namun Haikal Hasan tidak bisa memenuhi undangan klarifikasi tersebut karena sedang berada di luar kota. Alasan klasik lah. Kau anggap panggilan polisi tidak lebih penting begitu ya? Saya posisi di Solo, kata Haikal Hasan saat dikonfirmasi wartawan pada hari Senin 21 Desember 2020, sebagaimana dikutip oleh detik.com. Haikal Hasan belum merinci terkait agenda yang dilakukannya di Solo tersebut, namun dia mengatakan telah mengkonfirmasi perihal ketidakhadirannya hari ini ke penyidik. Dia menambahkan dirinya juga meminta penyidik menjadwal ulang agenda konfirmasi tersebut. Sudah konfirmasi diundur, nanti saya kabari, jawabnya singkat. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus mengatakan Haikal Hasan diundang untuk mengklarifikasi terkait laporan dari Husein Syihab yang melaporkan soal pencatutan nama Rasulullah SAW. Iya sih. Repot nggak kamu, San? Coba kamu bagaimana untuk membuktikan bahwa mimpimu benar? Perangkat hukum apa yang akan Anda bawa, yang akan Anda tunjukkan untuk mengkonfirmasi kalau mimpi Anda adalah benar bertemu Rasulullah. Seandainya Anda merasa bertemu Rasulullah, apa buktinya? Umat kamu nanti. Betul, panggilan untuk klarifikasi, ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus saat dikonfirmasi wartawan. Haikal Hasan sedianya diperiksa pukul 10.00 WIB pagi ini, maksudnya hari Senin ini ya. Agenda klarifikasi tersebut dilakukan penyidik Subdit Tindak Pidana Siber di Treskrimsus Polda Metro Jaya. Pelapor Haikal Hasan, Husein Syihab, meluruskan soal pelaporannya ke Polda Metro Jaya. Menurutnya bukan perkara mimpi bertemu Rasulullah SAW yang dia persoalkan, melainkan Haikal Hasan disebutnya telah mencatut nama Rasulullah SAW untuk menyebarkan kebohongan.
Oke ya, jadi bertambah jelas ini. Yang ditembak oleh pelapor ini, materi utama pelaporannya adalah karena dia mencatut nama Rasulullah untuk menebarkan kebohongan. Kebohongan apa? Ya kebohongan atas apa yang hari ini sedang dilakukan oleh polisi. Polisi kan mengkonfirmasi bahwa mereka diserang oleh para laskar FPI itu. Sehingga kemudian demi melindungi diri, menyelamatkan diri, mereka kemudian melumpuhkan dan menembak mati para laskar yang telah mencoba melawan polisi ini. Polisi sedang menjalankan tugas negara. Nah, sementara di framing oleh Haikal Hasan dengan dalih dan mencatut nama Rasulullah, kemudian dia mengatakan, menebarkan bahwa para laskar FPI yang tewas ini diklaimnya sebagai mati syahid. Nah, ini kan mencatut nama agama untuk sebuah kasus kriminal gitu ya. Saya lanjutkan ya. Menurutnya, Haikal Hasan dilaporkan atas pencatutan nama Rasul, bukan soal ceritanya mimpi bertemu Rasul. Ya, soalnya kalau persoalan klaim mimpinya emang sulit dibuktikan ya. Alat buktinya apa gitu? Seandainya ada orang yang bisa membuktikan, ya ini biasanya orang-orang ahlul kasah, ya ulama-ulama ahlul kasah yang bisa meng-cross check apakah benar dia mimpi bertemu Rasul atau tidak. Soalnya banyak kejadian orang mengaku mimpi ditemui oleh wali ini, wali itu, tapi dia tertipu, dia terbohongi oleh makhluk jahat yang menjelma menjadi sosok wali itu. Padahal yang ditemui bukanlah wali tapi makhluk jahat gitu, ingin menipu dia. Biasanya ini di dunia perdukunan banyak begini nih, dunia paranormal banyak model begini. Siapapun boleh mimpi Rasul, itu hak setiap orang. Namun bila ada dugaan tindak pidana dalam video ceramah itu akan berbahaya kalau dibiarkan. Ketika sudah mencatut nama Rasul, artinya tidak boleh sembarangan menempatkannya. Harus benar, jangan main-main bahwa nama Rasulullah SAW, kata Husain Shihab dalam keterangannya. Husain Shihab juga mempertanyakan pernyataan Haikal Hasan yang menyebut nama Laskar Front Pembela Islam yang tewas ditembak itu mati syahid. Nah ini kan tadi seperti yang saya katakan di muka. Ini kan sudah nggak benar. Tahu dari mana Haikal Hasan bahwa mereka mati syahid? Kau sudah mendahului Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini framing-framing yang biasa digunakan sebenarnya oleh kelompok radikal, oleh kelompok teroris. Bahkan ya saya ceritakan trio Bali Bamber yang dieksekusi mati di Nusa Kambangan pada sekitar 8 tahunan yang lalu ya, kalau tidak salah. Pengebom Bali terdahsyat itu oleh para pendukungnya dikatakan sebagai mujahid. Sebagai syuhada mereka itu. Orang membunuh ratusan orang tidak berdosa dengan cara ngebom, masih diklaim sebagai syuhada, sebagai mati syahid, sehingga kemudian ketika habis dieksekusi, mayatnya dibawa di subya-subya, di framing, dikatakan sebagai para syuhada yang gugur gitu. Itu kebiasaan para teroris, kaum ekstremis radikal begitu. Jadi jangan kaget. Itu dilakukan demi menutupi kejahatan mereka, demi mengklaim kebenaran yang mereka lakukan, dan sebaliknya menjustis salah, menjustis kafir kepada setiap kelompok orang yang memusuhi mereka. Nah ya, makanya jangan kaget kalau kemudian kelompok ini selalu memframing, melabeli adu domba, musuh umat Islam, kafir, laknatullah kepada siapapun kelompok yang dianggap memusuhi, melawan gerakan terorisme mereka. Makanya termasuk KB Nusantara ini seringkali dituduh adu domba, dituduh sebagai channel adu domba, channel memecah belah umat Islam. Itu saya nggak kaget, karena memang tradisi, cara, trik mereka di dalam melakukan gerakan politiknya ya begitu itu. Ya turun, jadi saya sampaikan, yang benar sebenarnya bukan dalam rangka memecah belah umat Islam. Saya bukan sedang memecah belah umat Islam, bukan sedang mengadu domba umat Islam, tetapi saya sedang melawan umat Islam yang ekstremis, yang radikalis, yang menjadi teroris, yang menjadi musuh bangsa di negara yang kita cintai ini. Paham ya? Sekali lagi, saya bukan sedang memecah belah umat Islam, tetapi saya sedang melawan umat Islam
kelompok Islam garis keras yang suka menebar teror, yang suka mengkafir-kafirkan pihak lain, yang sering dan suka gemar memusuhi negara yang sah, yang suka memberontak, yang suka buhot, yang suka menzalimkan pemerintah yang sedang berkuasa dengan label zalim, dengan label rezim zalim. Itu yang sedang kita lakukan, dan bukan hanya saya, tetapi seluruh anak negeri, seluruh anak bangsa di bumi pertiwi yang mencintai tanah air Indonesia ini, yang mencintai bumi pertiwi, pasti akan melawan apapun gerakan Anda, wahai kelompok-kelompok ekstremis. Dan kebetulan hari ini adalah kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan membela Islam. Jadi kelompok Anda yang kita lawan, bukan umat Islam secara keseluruhan. Paham? Terakhir, kepada seluruh saudara-saudaraku sebangsa setanah air, mari jangan pernah tertipu dengan gerakan mereka yang selalu mencatut nama Nabi, mencatut nama agama, mencatut nama Islam, mencatut nama Tuhan. Seolah-olah mereka sudah kapling surga, seolah-olah sudah tahu tempatnya di surga, padahal belum tentu. Bisa jadi Anda di akhirat nanti masuk dalam kelompok yang merugi, sementara dia tidak tahu. Karena di akhirat nanti ada banyak orang yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai orang yang bangkrut di dalam beramal. Dia menduga apa yang dilakukan di dunia ini sebagai sebuah amal akhirat, tetapi faktanya tidak. Faktanya timbangan akhirat, malaikat pengadilan akhirat menolak itu semua, karena dinilai bukan sebagai amal akhirat, tetapi sebagai amal dunia. Orang sedekah karena ingin dipuji sebagai dermawan. Orang yang katanya mengklaim mati syahid ternyata bukan mati syahid. Orang yang berilmu ternyata juga bukan dalam konteks menjalankan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi karena ingin disebut sebagai ilmuwan, ingin dihargai, ingin dijunjung tinggi, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi orang-orang yang beruntung baik di dunia dan di akhirat nanti. Terima kasih. Wal afu minkum. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.